Sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Matan, cikal bakal Kerajaan Tanjung Pura. Legenda menyatakan bahwa kurang lebih 600 tahun yang lalu, hiduplah pasangan suami istri yang bernama Teruna Munang, sumber lain, Bintan Putin, dan Teruna Moning, sumber lain, Ratu Bintan juga. Mereka dikaruniai seorang putra dan seorang putri yang masing-masing bernama Bujang Bengkung dan Dara Dondang. Kedua orang anak itu akhirnya menikah dan melahirkan 7 orang anak perempuan, yakni Dayang Punta, Dayang Bakala, Dayang Bercandi, Dayang Bekeris, Dayang Berimbung, Dayang Bercalung, dan Dayang Putung. Di antara mereka, Dayang Putung yang akan menjadi leluhur Raja-Raja Matan. Ia juga disebut Junjung Buih, yang juga dianggap sebagai nenek moyang beberapa kerajaan di Kalimantan Barat lainnya. Legendanya juga terdiri dari berbagai versi. Junjung Buih versi Sintang mempunyai nama lain Putung Keempat, sedangkan di Tanjung Pura nama lainnya adalah Dayang Putung. Alkisah, Junjung Buih menaiki rakit yang terbuat dari pohon pisang dan hanyut tak tentu tujuannya hingga ia terdampar di sungai yang banyak tumbuhan kumpainya. Rakit itu kemudian hanyut lagi dan terdampar di sungai Sentap. Di sana ia berjumpa dengan seorang bernama Rangga Sentap yang mengangkatnya sebagai anak. Kini kisah beralih kepada seorang putra keturunan Raja Majapahit dari Jawa yang bernama Prabu Jaya. Ia merupakan anak bungsu di antara 7 bersaudara. Saat itu, ayahnya yang telah lanjut usianya mencari tukang ramal dan menanyakan siapa di antara ke-7 putranya itu yang pantas menggantikannya. Ahli nujum menyatakan bahwa putra bungsunya merupakan orang yang paling tepat menjadi raja berikutnya. Saudara-saudaranya menjadi iri dan merancang rencana jahat. Mereka mencampurkan racun dalam makanan Prabu Jaya. Racun itu sungguh dahsyat pengaruhnya sehingga tubuh Prabu Jaya menjadi gatal-gatal dan dipenuhi koreng mengerikan. Berbagai tabib gagal mengobatinya. Raja merasa sedih menyaksikan hal itu, tetapi ia memerintahkan rakyatnya membuat sebuah perahu besar dan memuatinya dengan berbagai makanan serta barang keperluan hidup. Ia menitahkan agar putra bungsunya menaiki perahu itu dengan disertai pengikut-pengikutnya dan meninggalkan kampung halamannya. Perahu itu kemudian berlayar tanpa tujuan yang pasti. Prabu Jaya berdoa kepada Dewata agar dianugerahi keselamatan. Ia terapung-apung di laut dan akhirnya tiba di sebuah muara sungai yang kini disebut Kuala Kandang Kerbau. Di sana ia berhenti dan membuang jalannya untuk mencari ikan. Tetapi setiap kali mengangkat jala, yang didapatnya hanya buah kedondong. Prabu Jaya menjadi kesal dan membuang buah kedondong itu ke darat. Karena memang kesenangannya adalah menjala ikan, Prabu Jaya terus-menerus menebarkan jalannya. Anehnya, setelah itu ia memperoleh makin banyak ikan. Sambil menjala ikan, Prabu Jaya memanggil buaya-buaya yang merupakan sahabatnya. Mereka muncul dari air karena mendengarkan panggilannya. Prabu Jaya lalu meniti di atas punggung buaya dan pada saat bersamaan muncul ikan patin dan belang ulin menjilat-jilat luka di sekujur tubuhnya. Secara ajaib lukanya itu sembuh dan Prabu Jaya terbebas dari penyakit akibat racun yang membuatnya jadi buruk rupa tersebut. Karenanya, hingga sekarang keturunan Prabu Jaya tidak berani memakan ikan patin serta belang ulin. Prabu Jaya terus-menerus menjala hingga ke hulu sungai dan tiba di kawasan sungai Sentap. Di sana, jalannya tersangkut dan tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, demi menyelamatkan jalannya, Prabu Jaya menyelam ke dasar sungai. Ia berhasil memperoleh kembali jalannya yang tersangkut pada sebuah benda bulat. Ternyata itu adalah buah mundam dari emas. Ketika diperhatikan dengan seksama di dalamnya terdapat rambut yang sangat panjang. Prabu Jaya berpikir bahwa pemilik rambut ini pastilah putri yang cantik. Prabu Jaya dan pengikutnya mengayuh perahunya lebih ke hulu lagi dan tiba di dekat kediaman Rangga Sentap. Konon, untuk mencapai tempat kediaman Junjung Buih bukanlah perkara mudah karena perahu mereka kerap terhalang oleh tanaman kumpai, bakung yang tumbuh lebat di sana. Karena tak sanggup menembusnya, Prabu Jaya mengutus anak buahnya kembali ke Jawa guna membuat sampan berhaluan besi dengan dayungnya yang terbuat dari besi pula. Akhirnya, setelah perahu yang dimaksud selesai dibuat dan dibawa ke sana, mereka sanggup menembus tumbuhan bakung itu serta tiba di tempat kediaman Dayang Putung dengan selamat.
Ternyata Dayang Putung juga menderita penyakit yang sama seperti Prabu Jaya. Kulitnya dipenuhi oleh luka-luka dan koreng yang mengerikan. Karena menderita penyakit semacam itu, Dayang Putung dibungkus dengan buih yang besar dan diletakkan di atas air. Karena pernah mengalami penyakit semacam itu, Pangeran Prabu Jaya segera memanggil segenap ikan patin dan belang ulin untuk menjilati segenap luka di sekujur tubuh Dayang Putung. Dayang Putung pun dibebaskan dari penyakitnya. Prabu Jaya melamar Dayang Putung yang bersedia menerima pinangan tersebut dengan mengajukan 4 syarat: kalung emas, perahu sepanjang 7 depa, 40 orang pria dengan pasangannya, serta gamelan dan beberapa gong. Seluruh syarat itu dipenuhi oleh Prabu Jaya dan upacara pernikahan mereka lalu dilangsungkan di Pulau Jawa. Mereka dikaruniai 3 orang putra yang bernama Pangeran Prabu, yang bergelar Raja Baparung dan dianggap sebagai pendiri kerajaan Tanjung Pura. Gusti Likar yang merupakan pendiri kerajaan Meliau, dan Pangeran atau Gusti Mancar yang merupakan pendiri kerajaan Tayan. Sesuai dengan pesan ayahnya, Raja Baparung memindahkan pusat pemerintahan Tanjung Pura ke Sukadana. Terdapat sumber yang merunut silsilah kerajaan Tanjung Pura dari Prabu Brawijaya yang kemudian menurunkan Raja Baparung atau Pangeran Prabu tahun 1472 sampai tahun 1487 dan Karang Tunjung. Menurut sumber lainnya, cikal bakal kerajaan Tanjung Pura adalah kerajaan Batu Bengaras yang diperintah Ratu Mangkup. Dia membangun suatu kerajaan dengan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang ada di sekelilingnya. Meskipun demikian, terdapat sekelompok masyarakat yang tak bersedia bergabung dengan Ratu Mangkup, yakni kaum Siak Bahulun. Mereka memilih berdiam di pupuk tawa tanah serta kelak menurunkan kerajaan Hulu Aik, Ulu Aik atau Hulu Air. Para ratu selanjutnya yang memerintah Batu Bengaras secara berturut-turut adalah Ratu Bintan Putih Bitara Putih, Ratu Bintan Jaga Bitara Jaga, Ratu Tari Batu, Ratu Saka Bitara Saka, Ratu Manguntang Pukat Mengawat, dan Ratu Nurnaningsih. Semasa pemerintahan Ratu Manguntang Pukat Mengawat berlangsung perjanjian kerjasama dengan masyarakat Siak Bahulun. Pada perkembangan selanjutnya Putri Junjung Buih menikah dengan Prabu Jaya sebagaimana yang telah diriwayatkan di atas. Prabu Jaya dikenal pula sebagai Maharaja Karangburjaya. Semasa pemerintahannya telah terjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain, baik di dalam maupun luar Nusantara, seperti Sriwijaya, Cina, dan India. Sebagai seorang penguasa, Prabu Jaya sangat memperhatikan bidang keagamaan, yang terbukti dengan dikirimkannya utusan ke Sriwijaya guna mempelajari bahasa Sanskerta yang dipergunakan untuk menulis naskah-naskah suci Buddhis. Perkembangan Kerajaan Matan, pada masa pemerintahan Raja Baparung, persahabatan yang baik terjalin dengan Mataram, Bali, dan Kutai. Setelah Raja Baparung mangkat, putra mahkota Karang Tunjung, tahun 1431 sampai tahun 1501 atau tahun 1487 sampai tahun 1504 naik tahta menggantikannya. Menurut legenda, berkat kesaktiannya, daun tunjung yang kecil itu sanggup menahan berat tubuhnya. Ia sangat gemar tidur-tiduran di atas daun bunga tunjung. Itulah sebabnya, ia dinamakan pula Raja Karang Tunjung. Sebutan inilah yang kelak menjadi asal mula nama kerajaan Tunjung yang kelak diubah lagi menjadi Tanjung Pura. Raja Karang Tunjung juga dinamakan Panembahan Pudong Prasap atau Tuntong Asap, karena kerap memerintahkan rakyat membakar hutan guna dijadikan lahan pertanian. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa raja ini mementingkan kegiatan agraris. Sebagai catatan, terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Karang Tunjung telah memindahkan ibu kota kerajaan yang sebelumnya berpusat di negeri baru ke Sukadana sehingga selanjutnya kerajaan itu disebut Sukadana. Setelah Raja Karang Tunjung wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Kalahirang, tahun 1501 sampai tahun 1502. Wilayah Kerajaan Tanjung Pura. Saat itu perbatasan utaranya mencapai Tanjung Datuk, perbatasan selatan mencapai Tanjung Puting, dan perbatasan timur berbatasan dengan Sintang. Raja menggalakkan hubungan dagang dengan Malaka dan Majapahit. Ada pula yang menyebutkan bahwa pengganti Karang Tunjung adalah Gusti Syamsuddin, disebut juga Pundong Asap atau Panembahan Sang Ratu Agung.
memerintah tahun 1504 sampai tahun 1518. Selanjutnya, yang berkuasa di Tanjung Pura adalah Panembahan Bandala, tahun 1502 sampai tahun 1538 atau tahun 1518 sampai tahun 1533. Semasa kekuasaannya, Tanjung Pura menjadi kerajaan maritim. Konon, Panembahan Bandala mempunyai armada dengan persenjataan yang kuat. Ia melayari perairan antara Banjarmasin dan Brunei. Bahkan ia berani menyerang Pulau Karimata dan menundukkan rajanya. Demi menghindari konflik lebih lanjut dengan kerajaan tersebut, Panembahan Bandala lantas menikahi putri Raja Sambar dari Karimata. Ketika Panembahan Bandala wafat, roda pemerintahan Tanjung Pura dipegang oleh Panembahan Pangeran Anom, tahun 1526 sampai tahun 1533. Ia digantikan oleh Sibiring Mambal yang bergelar Panembahan di Baroh, tahun 1538 sampai tahun 1550 atau tahun 1533 sampai tahun 1590, dikarenakan putra mahkota Giri Kusuma masih kanak-kanak. Semenjak saat itu, bila seorang putra mahkota masih belum cukup umur, keturunan Panembahan di Baroh akan menjadi walinya. Setelah Giri Kusuma dewasa, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Sorgi, tahun 1590 sampai tahun 1604, dan dinikahkan dengan Ratu Mas Jaintan, putri kerajaan Landak. Semasa pemerintahannya datanglah Syekh Husin yang bermaksud menyebarkan agama Islam di sana. Raja Giri Kusuma menyambutnya dengan baik, bahkan ia dinikahkan dengan putri saudara sepupu raja. Saat istrinya sedang mengandung, Syekh Husin memutuskan pulang sejenak ke Mekah. Sebelumnya, ia berpesan agar bila anaknya terlahir laki-laki hendaknya dinamai Syarif Hasan. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Syekh Husin itu. Istrinya melahirkan seorang anak lelaki dan diberi nama sesuai pesan ayahnya. Ketika Giri Kusuma sudah lanjut usia, ia ingin menjadikan Syarif Hasan sebagai penggantinya. Tetapi ketika ia wafat, Syarif Hasan belum dewasa sehingga untuk sementara pemerintahan dipegang oleh Ratu Mas Jaintan, tahun 1604 sampai tahun 1622, dengan gelar Ratu Sukadana. Pada 1604, Belanda pertama kali mengunjungi Tanjung Pura dengan alasan hendak membeli intan dan melihat pusaka kerajaan yang bernama Intan Kobi. Pada 1622, Sultan Agung dari Mataram sedang berada di puncak kejayaannya dan hendak melebarkan sayap kekuasaannya. Oleh karena itu, ia mengutus Adipati Kendala bernama Baureksa menyerang Tanjung Pura. Ratu Sukadana ditawan oleh mereka dan dibawa ke Jawa. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Syarif Hasan yang sudah menginjak usia dewasa memegang kendali atas kerajaan Sukadana dengan gelar Sultan Aliuddin atau Muhammad Syafiuddin, tahun 1622 sampai tahun 1665. Ketika ia mangkat, putra mahkota yang bernama Gusti Jakar Kencana naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad Zainuddin, tahun 1659 sampai tahun 1717 atau tahun 1665 sampai tahun 1724. Pada masanya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Matan karena ibu kota yang lama kerap mengalami gangguan perompak. Oleh sebab itu, nama kerajaan berganti menjadi Matan. Ia mempunyai 4 orang permaisuri, yakni Ratu Mas Indrawati, yang merupakan putri Panembahan Senggau dari Mempawah, Utin Kerupa, Utin Kerupis, dan Nyai Kendi yang merupakan putri suku Dayak Batu Lapis. Ratu Mas Indrawati kelak menikah dengan Opu Daeng Manambun, cucu Raja Luwu. Sementara itu, permaisurinya yang bernama Nyai Kendi mempunyai putra 2 orang, yakni Pangeran Mangkurat dan Pangeran Ratu Agung. Di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Zainuddin, kerajaan Matan menjadi aman dan makmur. Penyebaran agama Islam juga makin meluas karena ia turut pula mendukungnya. Hubungan internasional juga dikembangkannya, umpamanya dengan Sultan Brunei dan Johor. Dalam memerintah negerinya, Sultan Muhammad Zainuddin dibantu oleh saudaranya yang bernama Pangeran Agung. Kendati demikian, Pangeran Agung merasa kurang puas hanya menjadi pembantu saudaranya dan berkeinginan menjadi raja. Demi mewujudkan ambisinya, ia merancang kudeta guna mendongkel saudaranya dari tampuk kekuasaan. Peruntukan
perundingan rahasia diadakan dengan kedua menantunya yang piawai mengatur strategi perang. Setelah seluruh rencana disusun matang, kemudian mereka mengepung istana. Malam harinya, ketika Sultan baru saja menunaikan sembahyang Isya, ia menerima kabar dari para pengawalnya yang masih setia bahwa istana telah dikuasai kaum pemberontak. Bahkan seluruh anggota keluarganya telah ditawan Pangeran Agung. Kedua menantu Pangeran Agung itu lantas diangkat sebagai panglima perang dan mereka ditugaskan menantikan Sultan di tangga masjid. Begitu keluar dari masjid, ia langsung diancam dan diperintahkan meninggalkan istana. Sultan Muhammad Zainuddin melarikan diri ke kerajaan Banjar dan mengisahkan kemalangan yang baru saja dialaminya kepada Sultan Banjar. Bersamaan dengan itu, ia mendengar bahwa sahabatnya, Raja Johor, Riau Lingga, diserang oleh Raja Kecil, tetapi ditolong oleh 5 bersaudara dari kerajaan Luwu di bawah pimpinan Opu Daeng Manambun. Karena itu, Sultan berniat pula meminta pertolongan mereka guna memulihkan kekuasaannya. Sebelumnya, Sultan pernah beberapa kali menyerang Pangeran Agung yang telah merebut kekuasaannya, namun selalu berujung dengan kegagalan. Bahkan pada serangan terakhir, Sultan tertawan dan dipenjarakan oleh musuhnya. Kendati demikian, melalui perantaraan rakyat yang masih setia kepadanya, Sultan sempat berkirim surat kepada Opu Daeng Manambun. Kelima bersaudara keturunan Bugis itu sepakat menolong Sultan. Setelah mohon diri kepada Sultan Johor, mereka bertolak menuju ke Tanjung Pura dan menyelidiki keadaan Sultan saat itu. Ternyata Sultan masih dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya, mereka berhasil mendudukan kembali Sultan Muhammad Zainuddin ke singgasananya. Pangeran Agung dijatuhkan dari kekuasaannya tanpa perlu melalui banyak pertumpahan darah. Ia kemudian dijadikan tahanan kota di sebuah tempat yang terletak di Kuala Kandang Kerbau, lengkap dengan pengiring dan segenap keperluan hidupnya. Opu Daeng Manambun terkesan akan kecantikan putri Sultan yang bernama Puteri Kesumba. Ternyata Sultan tidak keberatan menikahkan putrinya dengan Opu Daeng Manambun. Sebagai tanda terima kasih karena telah membantu merebut kembali singgasananya, Sultan Muhammad Zainuddin menyatakan bahwa Opu Daeng Manambun beserta saudara-saudaranya bebas berdiam di mana saja dalam wilayah kerajaan Matan. Mereka lalu mohon diri sejenak guna membantu Raja Johor menghadapi serangan Raja-Raja Riau. Pada 1722, barulah Opu Daeng Manambun pulang ke Matan. Sultan Muhammad Zainuddin mangkat pada 1724 dan pemerintahan diteruskan oleh Gusti Kesuma Bandan yang bergelar Sultan Muhammad Muwazzuddin 1724–1738. Ia memiliki 3 orang putra yang masing-masing bernama Gusti Bendung, Gusti Irawan, dan Gusti Muhammad Ali. Ketika Sultan Muhammad Muwazzuddin mangkat, Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung diangkat sebagai penerus singgasana kerajaan Matan dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin 1738–1749. Sementara itu, putra kedua Sultan Muhammad Muwazzuddin, yakni Gusti Irawan, menjadi raja di Kayong, Mulyakerta, dengan gelar Sultan Mangkurat, Sultan Dirilaga, yang membawahi kerajaan Kayong Matan, sering pula disebut sebagai Kerajaan Tanjung Pura II. Dengan demikian, terpecahlah kerajaan Matan menjadi 2, yaitu Matan sendiri dan Kayong Matan Tanjung Pura II. Sebelumnya, kurang lebih pada 1724, datanglah seorang ulama dari Arab yang bernama Habib Hussein Al-Qadri. Ia lalu dinikahkan dengan putri Sultan Kamaluddin yang bernama Nyai Tua. Dari pernikahan itu lahirlah 2 orang putra, yakni Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan Syarif Usman Al-Qadri. Karena terjadinya perselisihan paham mengenai pelaksanaan hukuman terhadap nahoda kapal yang berzinah, Habib Hussein beserta putranya meninggalkan tempat itu dan menuju ke kerajaan Mempawah. Sementara itu, dalam literatur lain dicatat bahwa pada 1735 terjadi perebutan tahta antara putra-putra Sultan. Opu Daeng Manambun menjadi penengah dan menetapkan bahwa Pangerah Mangkurat diangkat sebagai Raja Indralaya, Pangeran Agung Martadipura diangkat sebagai Sultan di Kartapura, Tanah Merah, dan Pangeran Ratu Agung menjadi Panembahan di Simpang. Dengan demikian, kerajaan Matan terpecah menjadi 3. Tidak berapa lama kemudian,
Pada 1740 terdengar berita bahwa Panembahan Senggauk dari Mempawah wafat dan Opu Daeng Manambun diminta menggantikannya. Oleh karenanya, Opu Daeng Manambun kemudian bertolak ke Mempawah dan menjadi raja di sana. Perpisahan antara Sultan dan Opu Daeng Manambun dipenuhi oleh rasa haru. Sultan mengantarnya dengan menumpang sebuah perahu sampai ke daerah Juanta, sedangkan Opu Daeng Manambun beserta keluarga dan pengikutnya melanjutkan perjalanannya dengan 7 buah perahu. Kerajaan Matan dan Kayong Matan. Sepeninggal Sultan Muhammad Tajuddin, yang menggantikannya secara berturut-turut adalah Gusti Kencuran atau Sultan Ahmad Kamaluddin, tahun 1749 sampai tahun 1762, dan Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin, 1762 per 1792 minus 1829 per 1830. Pusat pemerintahan Matan lantas dipindahkan ke Simpang dan kerajaan berganti nama menjadi Simpang Matan. Oleh karenanya, Sultan Muhammad Jamaluddin dianggap sebagai raja terakhir Matan. Lontaan dalam karyanya menyebutkan mengenai seorang raja bernama Sultan Muhammad Zainuddin II. Ia dikabarkan memindahkan pusat kerajaan yang semula berada di Sijenguk, Tanah Merah, hulu Sungai Pawan, ke Batupura. Konon menurut cerita rakyat, perpindahan ini diilhami oleh mimpi Sultan. Dalam mimpinya ia diperintahkan memindahkan ibu kota ke tempat lain. Untuk menentukan letak yang paling tepat, ia diharuskan membuat rakit dan menumpanginya. Kemana rakit itu berhenti, disitulah ibu kota yang baru harus didirikan. Setelah beberapa jam mengiliri sungai, rakit terdampar pada sebuah batu di tepi Sungai Pawan. Penduduk di daerah sana menyebutnya Batu Pura. Ia lalu mengubah namanya menjadi Tanjung Pura agar sesuai dengan nama kerajaannya. Dahulu nama kerajaan itu hanya didasari pada gelar nenek moyang keluarga kerajaan yang bernama Raja Karangtunjung. Namun kini namanya sesuai dengan nama ibu kotanya. Pada zaman itu, Kerajaan Matan merupakan salah satu pusat perkembangan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama berkat kedatangan Syekh Makribi, wafat pada 1822, dari Arab. Ia kemudian dimakamkan di samping makam Sultan Muhammad Zainuddin II. Di sebelah kanan makamnya terdapat pula makam Imam Gedong yang pernah menjabat sebagai Imam Masjid Tanjung Pura. Pada 1822, pasukan pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin G. Muller beserta Raja, Tengku, Akil dari Siak berniat menguasai Sukadana. Guna mengantisipasi hal itu, Sultan Muhammad Jamaluddin mundur ke daerah Sejenguk. Selanjutnya, pada 1827 Belanda menyerang Sukadana sebagai tanggapan atas tuntutan Sultan Muhammad Jamaluddin terhadap muatan kapal Belanda yang karam di Pulau Karimata. Serangan ini memaksa Sultan mengundurkan diri dari Sukadana. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Sukadana, Belanda mengangkat Raja Akil sebagai penguasa Sukadana. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di Kayong Matan berkuasa Gusti Irawan, Sultan Mangkurat. Pewarisnya secara berturut-turut adalah Pangeran Agung dan Panembahan Anom Kesumanegara, Pangeran Jaya Anom, atau Muhammad Zainuddin Mursal, tahun 1829 sampai tahun 1833. Pada 1833, Panembahan Anom diberhentikan sebagai raja karena dianggap tidak loyal terhadap Sultan Abdul Jalil yang dipertuan Syah Raja Negeri Sukadana. Kedudukannya sebagai raja dialihkan kepada kakak Pangeran Anom bernama Pangeran Cakranegara. 1833-1835, Belanda turut campur tangan dalam konflik ini dan mendudukan kembali Pangeran Anom sebagai Raja Kayong Matan terhitung semenjak 1835 hingga 1847. Singgasana Kayong Matan beralih kepada putra Pangeran Jaya Anom, Panembahan Muhammad Sabran, tahun 1856 sampai tahun 1908. Tatkala mewarisi kedudukan ayahnya yang berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda No. 3 tertanggal tanggal 11 Maret tahun 1847, usianya masih sangat muda sehingga roda pemerintahan kerajaan sementara waktu dipegang oleh suatu dewan yang diketuai Pangeran Mangkurat.
Muhammad Sabran baru diangkat sebagai Panembahan Kayong Matan pada 1856. Ia memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Mulyakerta. Panembahan Muhammad Sabran memiliki 3 orang putra, yakni Uti Solihin yang bergelar Pangeran Bendahara, Uti Muhsin bergelar Pangeran Laksamana, dan Gusti Busrah yang bergelar Pangeran Ratu. Panembahan telah menunjuk Gusti Busrah sebagai putra mahkota, namun ia meninggal secara misterius, sedangkan putranya yang bernama Mas Saunan masih kecil. Oleh karenanya, tahta kerajaan diserahkan pada Uti Muhsin atau Pangeran Laksamana tahun 1909 sampai tahun 1924 hingga Pangeran Mas Saunan dewasa. Pangeran Mas Saunan kemudian merantau keluar daerah dan sepulangnya ke kampung halamannya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Mas Saunan tahun 1924 sampai tahun 1943. Karena pernah mengamati kemajuan di luar daerahnya, ia kemudian merombak istananya agar tampak lebih modern. Ketika Jepang menguasai Kalimantan Barat, Panembahan Mas Saunan menjadi salah satu korban kekejian Jepang seperti beberapa raja dan panembahan di Kalimantan Barat lainnya. Meskipun demikian, menurut saksi mata, sebelum dipenggal oleh Jepang, Panembahan Mas Saunan sempat melarikan diri dan menghilang. Hingga sekarang, dia tak diketahui lagi rimbanya. Kerajaan Matan semasa penjajahan Jepang dan kemerdekaan. Sepeninggal Panembahan Mas Saunan, antara tahun 1945 sampai tahun 1946 roda pemerintahan Kerajaan Matan dipegang oleh 3 orang pangeran, yakni Uti Halil yang digelari Pangeran Mangkunegara, Uti Aplah yang digelari Pangeran Adipati, dan Uti Kencana yang digelari Anom Laksana. Ketiganya membentuk Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan. Kemudian seiring dengan terbentuknya Federasi Kalimantan Barat, Matan juga ikut bergabung ke dalamnya sebagai bagian Republik Indonesia Serikat, RIS, ketika federasi ini dibubarkan pada tanggal 7 Mei tahun 1950 dengan surat keputusan nomor 234-R dan 235-R. Seluruh kepala swapraja yang ada di Kalimantan Barat harus melimpahkan wewenangnya kepada Republik Indonesia yang diwakili oleh Residen Kalimantan Barat. Setelah itu, wilayah Kerajaan Matan, Sukadana, dan Simpang digabungkan dalam Kabupaten Ketapang. Pemerintahan swapraja berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tahun 1959. Kerajaan Matan selaku salah satu daerah swapraja juga ikut dihapuskan. Semua undang-undang ini menimbulkan keraguan pada Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan, tetapi dengan ketetapan tanggal 29 Februari tahun 1960, beberapa anggota keluarga kerajaan-kerajaan di sana diikut-sertakan dalam pemerintahan Kabupaten Ketapang. Bekas wakil Panembahan Sukadana diperbantukan ke kantor Kawedanan Sukadana. Sementara itu, anggota-anggota Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan diperbantukan ke kantor Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, Kerajaan Matan boleh dikatakan telah berakhir. Sosial kemasyarakatan, Kerajaan Matan telah mengenal takaran pengukur volume yang disebut gantang dan terbuat dari kayu, isinya dapat disetarakan dengan 41/2 kg. Sebelum disahkan oleh kerajaan, rakyat tak boleh menggunakan penakarnya. Di sini yang dipentingkan adalah isi atau kapasitasnya harus sama dan seragam. Alat penakar itu kemudian ditulisi Gantang Pangeran Jaya Anom. Kebijakan ini untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada rakyat.